Sebelum memulai apa yang kita akan bersama-sama renungkan, saudara, perkenalan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Pendeta Immanuel Budi Dharma, saya melayani di GKI Lasem. Saudara pernah ke Lasem? Belum pernah ya? Mungkin tahu pun tidak ya. Hari ini ada berita tentang Lasem, ya, kota kecil, ya, tapi kota tua, ya. Kalau saudara lewat naik bus, ya, itu saudara tertidur saja 5 menit lewat itu kota. Jadi saudara tidak bisa melihat kota Lasem. Jadi kota yang kecil sekali. Saudara, saya minta tolong ditayangkan, ini keluarga saya punya istri satu ya saudara, anak 2 laki-laki, yang satu sudah kuliah, yang satunya masih kelas 5 SD, terpaut agak jauh. Ya, ini gereja di mana saya melayani, GKI Lasem. Kebetulan ketua majelis GKI Surya Utama dari Lasem ya, Pak Wijaya. Ya, itu perkenalan singkat saja. Nah, saudara, Lasem itu terkenal dengan apa? Ya, batiknya ya. Batiknya itu khusus, bukan batik dicetak atau di printer, tetapi di sungguh-sungguh ditulis ya. Prosesnya berkali-kali, apalagi kalau warnanya sampai lebih dari 3. Ya, makanya ada batik 3 negeri itu prosesnya lama dan harganya pasti lumayan, saudara. Bisa 1 jutaan. Ya, saudara. Lalu Lasem itu terkenal dengan apa? Garam. Garam itu jadi komoditas yang cukup diutamakan ya di Lasem, Rembang. Itu kalau tidak salah nomor 3 atau nomor 2 seluruh Indonesia penghasil garam. Ya, lalu ada sebuah buah yang langka ya. Saudara pernah lihat ini? Buah ini saya tadi bawa tapi ketinggalan di belakang. Ya, ini buahnya itu di dalamnya itu ada sebetulnya mirip asem ya, tapi tidak asem rasanya, lebih cenderung manis walaupun ada asemnya. Di dalamnya ada akar-akarnya sama bijinya. Nah, itu dibuat minuman dan dijadikan sirup. Kalau ke Rembang, ke Lasem pasti ada sirup ini. Ya, saudara, ini perkenalan tentang Lasem ya, saudara. Kenapa saya memberitahukan ini, saudara? Karena kita perlu mengenal, ya, saya sendiri perlu mengenal tentang kota Lasem di mana saya berada dan melayani. Nah, gereja kita pada saat ini Gereja Kristen Indonesia yang ke-36 kita berulang tahun. Dari gereja dulu GKI Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur bersatu, kemudian menjadi Gereja Kristen Indonesia. Dan ini adalah kita percaya ini adalah karya Tuhan. Di tengah-tengah gereja yang semakin mudah pecah, ya, berpisah satu dengan yang lain, kita justru menyatukan diri bersama-sama untuk melangkah. Bukan melupakan perbedaan, tetapi tetap melihat sebuah perbedaan itu sebagai karya, sebuah kekayaan yang patut dihargai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja
Kalau kita sebagai gereja Tuhan itu mau terus berkarya di tengah-tengah dunia, perlu sungguh-sungguh kita mengenal diri kita. Ya. Siapa diri kita ini? Kalau kita tidak mengenal diri kita, bisa jadi kita salah melangkah di dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu siapa diri kita ini sesungguhnya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Yosua 24 ayat yang pertama, 2, lalu 14 sampai dengan 18. Di sana Yosua mengumpulkan seluruh suku-suku orang-orang Israel di Sikem, dan mereka dipanggil juga para tua-tuanya, pemimpin-pemimpinnya, dan mereka diberi penjelasan bahwa memang dahulu kamu, ya saudara-saudara kalian menyembah kepada Allah yang lain, bukan Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan, Allah nenek moyang. Tapi sekarang umat Tuhan adalah umat yang sudah diselamatkan dari tanah perbudakan Mesir untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk nanti berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sebetulnya cikal bakal hakikat gereja. Hakikat gereja adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, telah dibebaskan oleh Allah. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita diselamatkan oleh Kristus untuk boleh memiliki kehidupan yang kekal. Ya. Kita diselamatkan, lalu kemudian kita diminta untuk beribadah kepada Tuhan, bersatu dengan Allah. Di sini kita boleh melihat juga di dalam Yosua. Yosua menantang umat Tuhan kepada para pemimpin, ayo, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang benar, ataukah kepada Allah nenek moyangmu dahulu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini tantangan dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama ini, jadi apakah kita sebagai gereja terus sungguh-sungguh mentuhankan Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kita? Ataukah dalam kehidupan dalam dunia ini ya, kita bisa tergeser, ketuhanan Kristus itu kita geser dengan ya mungkin materi, ya, pekerjaan, kesibukan, kesehatan, ataupun jabatan. Kita meninggalkan Tuhan, ya justru dulunya kita dibimbing dari masih kecil oleh orang tua kita mengenal Tuhan, malah justru kadang bisa meninggalkan Tuhan. Atau kita adalah orang-orang yang tetap setia, bahkan dulu ya, atau adakah orang-orang yang dulu tidak mengenal Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tetap percaya kepada Kristus dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus, beribadah kepada Tuhan. Ini tantangan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita memang di dalam kemungkinan kita bilang, ya saya beribadah kok ke gereja. Tapi apakah sudah sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita setiap hari Kristus itu yang memimpin kehidupan kita? Kristus itu menjadi Tuhan kita, pemimpin kita, yang menjadi panduan arah hidup kita.
Ini yang pertama, saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh renungkan, ya. Kita mari belajar seperti Yosua yang mulai dia dari keluarganya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita perlu terus membangun iman itu di dalam kehidupan keluarga kita. Ada seorang pendeta yang setiap kali mau makan bersama dengan anak istrinya, sebelum mereka makan, mereka pasti buka Alkitab, baca satu ayat, ya, merenungkan sebentar, lalu kemudian berdoa, baru makan. Firman Tuhan menjadi makanan juga dalam kehidupan mereka setiap hari. Kalau kita dalam kehidupan, saya tidak tahu ya, di kota kecil pun juga kadangkala ada anak remaja, saya ayo ke gereja. Saya bilang sama orang tuanya juga, ayo didorong untuk ke gereja, ke remaja. Apa yang diberikan? Katakan, oh anak saya les, Pak. Jadi apakah sudah bergeser sesuatu yang mendasar itu, ya, dalam kehidupan kita, yaitu iman itu bisa digeser dengan hal-hal yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua itu mempengaruhi juga kehidupan umat Tuhan. Akhirnya orang-orang ikut bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi penting bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin, entah itu di dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, kita boleh sungguh-sungguh menyatakan iman kita. Kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita perlu juga, ya, bahwa ya, apa yang dikatakan oleh di dalam Efesus, ya, saudara. Efesus itu di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan 20. Di sana Rasul Paulus mengajak untuk jemaat di Efesus itu untuk terus bergantung kepada Tuhan, menyadari kerapuhan dirinya dan bergantung dan mengandalkan kekuatan yang dianugerahkan Allah, yaitu keselamatan firman, yaitu kebenaran, keadilan, ya, yang menjadi ketopong keselamatan itu. Dan ya, diminta mereka untuk tetap teguh teguh berdiri, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi gereja perlu sungguh-sungguh terus bertumbuh, terus bergantung kepada Tuhan, memperlengkapi diri, yaitu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan keadilan, ya, kerelaan, semangat selalu untuk memberitakan akan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu selalu dipegang, sehingga gereja itu bisa
sungguh-sungguh terus menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan dalam kehidupan. Jadi saudara, kita tidak mungkin saudara bisa menjadi saksi Tuhan, gereja itu tidak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan yang baik di tengah-tengah masyarakat kalau kita tidak sungguh-sungguh kuat sendiri, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tidak memperlengkapi diri kita dengan yaitu firman Tuhan, dengan melakukan apa yang benar, apa yang dinamakan keadilan. Dan itu semua penting bagi kita. Karena dikatakan saudara, kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh. Ya. Selalu godaan-godaan itu ada di tengah-tengah kita, dan kita bisa jatuh. Yang berikutnya saudara, kita diminta Tuhan juga, ya. Yang ketiga, bahwa kita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 tadi ayat yang ke-56 dikatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa firman Allah itu menjadi manusia, menjadi daging. Artinya Allah itu berinkarnasi, ya, firman Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saudara, kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Allah. Gereja juga harus membumi. Banyak kadangkala justru Allah itu sudah menunjukkan Allah itu yang turun ke dalam dunia, ya. Mau solider dengan manusia, menjadi sama relevan, kontekstual, berguna, menghidupi dunia. Tapi malah justru kadangkala gereja mau meninggalkan dunia. Hanya berpikir bahwa nanti saya mau menyiapkan diri saya untuk naik ke surga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal yang saya rasa patut diseimbangkan, ya saudara. Kita memang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara, kita juga harus melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di sana mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu turun di tengah-tengah bumi untuk menghadirkan keselamatan, damai sejahtera, di mana Allah bersama-sama dengan umat manusia. Di dalam Wahyu, ya saudara, kalau saudara buka Wahyu 20, 21 itu di sana dikatakan Yerusalem yang baru itu turun. Jadi di sana mau mengatakan bahwa seharusnya kita memang arah hati kita itu memang harus pada Allah, ya. Tetapi pada sisi yang lain kita harus ingat bahwa kita itu harus diutus juga di tengah-tengah dunia. Kita ini harus membumi, berguna bagi masyarakat. Kalau gereja itu sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat dan tidak relevan, gereja akan ditinggalkan. Gereja hanya sekedar sebuah komunitas atau klub, ya, yang mau berangkat ke surga. Apakah seperti itu? Tidak, kan?
gereja adalah seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Hadir di tengah-tengah dunia, memberikan tubuhnya, ya, kehidupannya untuk menyelamatkan dunia, untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik. Ya, saudara, itu karena kasih Allah kepada dunia, maka Allah menganugerahkan kepada kita, ya, Yesus Kristus. Nah, demikian juga saudara, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus hadir di tengah-tengah dunia dan berjuang untuk mengusahakan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia, yaitu dengan kita bersama-sama tanda-tanda kerajaan Allah itu kebenaran, keadilan, ya, keselamatan, damai sejahtera. Perlu kita terus perjuangkan. Jangan malah putus asa, menyerah, ya, dan meninggalkan dunia ini. Ini satu hal yang salah, saudara. Yang berikutnya, saudara, ketika kita Kristus itu memberikan tubuhnya dan darahnya, itu mau mengatakan kepada kita juga bahwa gereja itu harus mau juga berkorban, ya, mau memberikan kasih yang tulus. Tubuhku adalah sungguh-sungguh makanan, ya, dikatakan itu. Itu mau mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh, kasih yang sungguh-sungguh itu diperlukan dunia. Ketulusan dan kasih itu akan menjadi kekuatan gereja untuk menyelamatkan dunia, mengalahkan dunia, dan memberikan keselamatan pada dunia. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan ini, ya, di tengah-tengah kita sebagai gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia. Kenapa kok kita memilih nama Gereja Kristen Indonesia, bukan Gereja Kristen di Indonesia? Supaya kita sungguh-sungguh membumi, kita adalah bagian. Kita adalah orang-orang yang dari dunia ini, ciptaan Allah. Ya. Kalau kita ingat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu berarti Allah mengasihi dunia ini. Allah itu ingin rindu menyelamatkan akan manusia, umat manusia, bahkan dunia ini. Dan mari karena itu saudara, kita selalu ingat bahwa panduan kita, pemimpin kita adalah Kristus Tuhan kita. Jadikan Tuhan, Kristus itu sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita ingat, kita perlu terus memperlengkapi diri kita dengan anugerah, rahmat, keselamatan, firman Tuhan, kebenaran, keadilan, ya, untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, supaya kita bisa terus kuat, teguh bersaksi. Yang ketiga, marilah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus itu sungguh-sungguh membumi, kontekstual, relevan, berguna, sungguh-sungguh menghidupi dunia. Dan yang keempat, marilah kita juga selalu ingat bahwa kasih dan ketulusan, ya, itu sebagai kekuatan gereja Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sedikit membagikan apa yang dilakukan GKI Lasem di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa GKI Surya Utama juga melakukan itu, ya.
Dan gereja Kristen Indonesia secara keseluruhan, jemaat-jemaat juga terus berkarya di tengah-tengah dunia. Kita jemaat kecil, saudara. Kita dokter itu hanya ada satu yang yang pertama ya, lalu kemudian ada tambah 2 lagi, itu anak dari jemaat juga. Nah, kami bekerja sama dengan gereja yang di Surabaya untuk mengadakan baksos, pengobatan gratis. Lalu kemudian ketika di tengah-tengah masyarakat kami itu ada beberapa daerah yang kekeringan, kita perlu juga mengusahakan air bersih. Hampir tiap tahun kita melakukan bantuan itu. Dan kalau bisa tahun ini mau membuat sumur, kalau ada dana nanti. Lalu yang berikutnya, saudara, ini adalah sekolah Kristen Dorcas. Ini adalah kepanjangan gereja GKI Lasem di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita berpikir, saudara, interaksi kita gereja dengan masyarakat, apakah tiap hari? Tidak kan? Kita bisa menjangkau mereka, berinteraksi dengan masyarakat bagaimana? Dengan pendidikan, dengan kesehatan, tapi bukan hanya obat yang penting, tapi interaksi, pengenalan orang mengenai kita. Itu yang justru lebih penting. Nah, apakah kita sungguh sudah menampakkan wajah Kristus ya, di dalam apa yang sudah kita lakukan? Bukan obatnya yang penting, tapi interaksi itu. Sekolah Kristen Dorcas mempunyai murid kira-kira 200-an ya, dari playgroup sampai SMP saja. Ini yang juga kami kembangkan, yaitu sebelumnya tokoh lintas agama. Kita perlu mengusahakan perdamaian dunia. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita mengajak orang-orang untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Ya. Dan bekerja sama kelompok-kelompok lain. Saudara, kelihatan tidak ya foto ini? Nah, ini tokoh nasional ya. Yang beberapa waktu lalu telah berpulang ya, Mbah Maimun. Dan yang satunya lagi Gusmus, itu di Rembang. Dan itu perlu kita bersama-sama bisa kerja. Pak Yahya, ketua PBNU itu ya, itu juga dari Rembang. Gus Yakult, Menteri Agama itu juga dari Rembang. Jadi ternyata kita perlu sungguh-sungguh mengenal, dan ketika kita mengenal, kita berinteraksi dan mereka mengenal kita, akan ada sesuatu yang baik. Akhirnya saya mau mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada kita semua. Ya. Di dalam Matius 5 ya, di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hakikat gereja adalah garam yang memberikan rasa, yang memberikan sesuatu yang berguna bagi dunia ini. Juga terang, kita akan pasti dilihat. Tapi kehadiran kita apakah sungguh-sungguh memberikan ketenangan ataukah menyilaukan dan membuat ketidaktenangan? Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan Roh Kudus dan Allah Bapa memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita sebagai gerejanya untuk terus menjadi gereja yang bersama Allah menghidupi dunia. Amin. Saat